Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat kan? Harapan saya selama kalian belajar di rumah, kalian tetap sehat dan semangat. Oke, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan cuaca yang begitu panas pada siang hari ini, yaitu terkait dengan pemanasan global. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan pemanasan global. Saya hanya mengingatkan untuk kompetensi dasarnya itu adalah setelah kalian nanti belajar pemanasan global, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis tentang gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan dan lingkungan. Oke. Apa sih pemanasan global itu? Jadi pemanasan global merupakan akibat dari peningkatan suhu bumi yang disebabkan adanya kenaikan emisi gas yang menyelimuti bumi. Nah, rata-rata kenaikan suhu bumi itu meningkat antara 2 sampai 5 derajat Celcius. Peningkatan suhu rata-rata bumi ini kira-kira penyebabnya apa? Ya tadi penyebabnya karena adanya kenaikan emisi gas yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, peningkatan emisi gas itu sering disebut sebagai efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Ya, nanti kita akan pelajari terkait dengan efek rumah kaca. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Jadi efek rumah kaca itu adalah peristiwa terperangkapnya sebagian radiasi sinar matahari dalam atmosfer, sehingga mengakibatkan suhu di permukaan bumi itu menjadi naik. Efek rumah kaca itu akan merugikan bagi manusia jika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer itu meningkat. Jadi gas pada rumah kaca itu merupakan gas yang timbul secara alami dan proses terjadinya itu salah satunya dari kegiatan manusia, misalkan kegiatan industri. Nah, contoh gas rumah kaca itu adalah salah satunya adalah CO2 atau karbon dioksida. Oke. Nah, nanti silakan kalian bisa mengidentifikasi polutan akibat aktivitas manusia beserta sumbernya. Silakan nanti untuk sebagai tugas yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi polutan. Jadi gas-gas akibat dari aktivitas manusia atau polutan beserta sumbernya. Nanti silakan kalian cari ya. Oke. Selanjutnya masih terkait dengan efek rumah kaca. Berikutnya, aktivitas apa saja yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Salah satunya mungkin nanti kalau kalian baca di buku referensi itu adalah aktivitas vulkanik atau letusan gunung berapi. Namun demikian, untuk aktivitas vulkanik untuk sumbangan efek rumah kaca itu tidak begitu besar dibanding dengan sumbangan efek rumah kaca yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Salah satunya adalah melalui transportasi. Nah, silakan nanti kalian bisa mencari aktivitas apa saja yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Jadi saya sudah memberikan gambaran, salah satunya adalah akibat vulkanik atau letusan gunung berapi. Tapi sumbangan untuk efek rumah kaca
akibat aktivitas vulkanik itu belum seberapa dibanding dengan aktivitas manusia. Nah, silakan untuk aktivitas manusia apa saja yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Silakan kalian cari ya. Oke, jadi tadi kalian sudah mempelajari tentang penyebab terjadinya pemanasan global, yaitu tadi sudah saya jelaskan terkait dengan efek rumah kaca dan aktivitas manusia. Jadi penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, berikutnya bagaimana dampak dari adanya pemanasan global. Jadi dewasa ini udara pada siang hari terasa sangat panas. Nah, bahkan pergantian musim pun sulit untuk diprediksi. Kadang musim kemarau yang panjang, kadang musim hujan yang relatif lebih lama. Nah, jadi hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan iklim akibat dari pemanasan global. Ya, pada saat terjadi musim kemarau yang panjang, dampaknya bagi para petani sangat merugikan. Jadi, untuk menanam kembali tanaman, padi dan sebagainya itu harus menunggu musim hujan lagi. Sebaliknya kalau pada saat musim hujan yang lama, akibatnya terjadi banjir di mana-mana, tanah longsor seperti yang terjadi pada bulan-bulan awal di tahun 2020, bulan Januari dan Februari itu kita sering mendengar terjadinya banjir bandang, kemudian tanah longsor. Jadi itu akibat dari pemanasan global. Nah, jadi sulit untuk diprediksi untuk pergantian musim. Terakhir berita yang terbaru pada saat terjadinya badai di daerah Lampung, luar biasa ya, hampir semua rumah rata oleh terjangan angin puting beliung, bahkan sampai menelan korban jiwa. Nah, oleh sebab itu dari dampak pemanasan global, sekarang bagaimana upaya kita untuk menanggulangi terjadinya pemanasan global? Oke, upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk menanggulangi terkait dengan pemanasan global? Yaitu melakukan aktivitas reduce, reuse, dan recycle. Apa sih reduce itu? Untuk reduce itu adalah mengurangi. Artinya apa? Kita dapat menghemat penggunaan energi listrik. Misalkan penggunaan lampu, kemudian laptop, kemudian pada saat kita mengecas HP, jadi kita lebih hemat. Yang selanjutnya reuse. Reuse itu artinya menggunakan kembali, yaitu misal pemakaian tisu. Jadi tidak selalu harus menggunakan tisu, kalian bisa menggunakan bahan-bahan kain seperti lap untuk membersihkan tangan. Itu bisa menggunakan bahan dari kain. Artinya itu bisa digunakan kembali. Untuk tisu kan nanti setelah selesai dibuang. Akibatnya apa? Kalau kita menggunakan tisu, nah, otomatis tisu itu dibuat dari bahan kayu. Nah, bahan kayu kan dari pohon. Maka semakin kalian boros penggunaan tisu, maka berdampak pada penebangan hutan. Kemudian yang berikutnya recycle. Apa sih recycle itu? Nah, recycle adalah daur ulang. Sebagai contoh, ini ya. Saya gunakan kembali. Ini penggunaan dari kemasan botol air minum. Jadi saya gunakan untuk menanam pohon,
aman. Ini contoh dari recycle. Oke, itu merupakan aktivitas dari upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Oke. Nanti anak-anak silakan kalian bisa kalian cari kira-kira upaya apa saja selain yang saya sebutkan tadi untuk menangani pemanasan global. Oke. Demikian anak-anak apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan pemanasan global. Semoga bisa memberikan gambaran untuk kalian terkait dengan pemanasan global. Oke. Sementara sampai ini dulu. Selalu sehat untuk kalian, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.